Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya lagi ada di Denny's, salah satu American diner klasik tuh teman-teman ya. Satu restoran, tuh, kelihatannya ada ya. Ini menu-menunya nih teman-teman, lihat ini. Hari ini saya buka puasanya, saya pesennya pakai mana tadi, salmon. Ini ya, ini coba lihat paketin. Jadi ini salmon, jadi sama ada nasi, brown rice, ada brokoli, ada ini salmon. Udah, nanti cuma agak berminyak dikit, jadi saya ini teman-teman nanti kalau pas kebetulan saya lagi ada di Las Vegas, lagi ada event Olympia Weekend. Jadi secara umum nih teman-teman, alasan kenapa ketika kita buka puasa kita memulai tidak dengan yang manis-manis, tapi kita memulai dengan tadi misalnya salmon, lalu mungkin brown rice, lalu tadi ada brokoli dan sebagainya. Itu lebih kepada ya, kalau teman-teman tahu ya, jadi kalau orang suka membuat satu false identity, kesalahpahaman, bilang bahwa Mas Ade, saya orang yang tidak mengenal rasa kenyang, itu satu. Kedua, saya orangnya cepat laparan. Dua, lalu tiga, mungkin kalau ngeliat makanan bawaannya kepengen terus makan dan sebagainya. Saya kasih tahu dulu sama teman-teman, apa yang membuat kita lapar bukan karena kita belum makan. Apa yang membuat kita lapar adalah karena kita baru habis makan karbo. Nah, yuk kita bahas sama-sama teman sekalian. Ini saya sering cerita sama teman sekalian. Apa yang membuat kita lapar? Karena terjadinya adanya yang namanya gula darah kita itu tuh turun tuh teman-teman. Ketika gula darah kita turun, badan kita menginstruksikan kita untuk jadi kita makan lagi. Selain daripada moody, selain daripada ngantuk, selain daripada mungkin lemes. Kenapa hal itu terjadi? Karena jawabannya, nah ini teman-teman lihat di sini. Semakin saya masukin karbo atau yang manis-manis, ketika saya masukin dalam mulut kita, badan kita punya kecerdasan sendiri untuk membuat gula darah yang tinggi naik ke atas, misalnya sampai ke 180-an gitu. Dia tetap harus balikin lagi ke baseline-nya. Badan kita harus membalikan gula darah kita ke baseline. Karena apa? Karena gula darah yang terlalu tinggi tidak memungkinkan bagi badan punya yang namanya mekanisme defensif atau yang dikenal dengan namanya counter regulatory hormone. Makanya kenapa pankreas kita melalui beta selnya merilis hormon namanya insulin. Ambil kelebihan gula darah itu dia turunin ke bawah. Untuk dia bawa, dia kasih ke gudang gula kita kan di glikogen, atau kalau nggak dia taruh di sel lemak kita. Poinnya adalah teman-teman sekalian, terjadinya penurunan yang drastis itu berawal dari kenaikan yang tinggi. Kenaikan yang tinggi itu disebut namanya insulin spike. Insulin spike semakin dia tinggi berarti semakin jauh dari baseline-nya kan. Nah berarti semakin jauh dari baseline berarti semakin curam. Nah instruksi curamnya turunan tersebut itu disebut yang namanya sugar crash. Makanya kenapa jadi bawahnya kita jadi pengen makan lagi tuh teman-teman. Bisa bayangkan dengan ini saya bilang misalnya, kalau pagi teman-teman makan jam 7, jam setengah 10, dalam waktu kisaran setengah jam sampai 2 jam itu teman-teman pasti pengen makan lagi karena turun itu. Dan kebetulan karena aktivitas kan, beda kalau misalnya turun ngantuk langsung dipakai tidur kan, tapi kan nggak bisa tidur di jam 7 kan. Makanya kenapa pasti coffee break di jam 10. Lemes lagi makan lagi, makanya di jam 12 setengah 1. Lemes lagi makanya makan lagi di jam 3. Lemes lagi makanya makan lagi di jam 5. Lemes lagi makanya makan lagi di jam 8. Lemes lagi makanya makan lagi di jam setengah 10. Teman-teman bisa bayangin kan, baru benar-benar tidur baru di atas jam setengah 10. Tapi makannya kita udah lebih dari 4 kali, 5 kali, 6 kali. Makanya terjadi konsekuensinya yang disebut namanya kalori surplus. Makanya kenapa jadi orang bilang harus kalori defisit dan sebagainya. Poinnya adalah di sini adalah kalau kita nggak mulai dengan yang manis-manis di mana terjadinya yang namanya roller coaster energi itu teman-teman. Jadi kita makannya, kita pilihannya kayak tadi contohnya. Jadi kita makan telur di pagi hari misalnya, atau makannya di siang. Konsep daripada namanya breakfast itu kan artinya break fasting, artinya kita buka puasa. Bisa gak buka puasa di pagi? Bisa. Bisa gak puasa di siang? Bisa. Bisa gak puasa di sore? Kayak saya bahkan puasanya hari ini berhubung di Amerika jadi semakin ngirit lagi jadinya ya saya. Jadi saya puasanya baru buka jam berapa bro? Jadi baru bukanya baru jam setengah 8 malam gitu. Terakhir makan kemarin jam 9 malam. Jadi saya makannya tadi saya makan salmon itu sama itu tadi pagi, udah latihan, udah planning, udah kerja, jalan-jalan, udah
Ngapain lagi? Shopping. Nah itu jadi teman-teman, poin dari cerita ini adalah the whole industry of fat loss, teman-teman. It's all about mengatasi gimana caranya tidak terjadi lonjakan gula darah. Makanya kenapa jualan fiber atau serat itu akhirnya menjadi populer. Karena apa? Karena dengan adanya serat menghambat laju gula darah tersebut, teman-teman. Makanya kenapa makan serat dulu akhirnya jadi gula darah jadi lambat, sehingga tidak terjadi penurunan yang drastis tadi. Sehingga jadi akhirnya kita bisa bilang, oh iya udah kenyang, jadi saya nggak terlalu nafsu makan. Nah teman-teman sekalian, jawabannya adalah bukan cuma soal fiber atau apanya, tapi jawabannya adalah teman-teman kalau punya logika. Teman-teman bilang bahwa, oh Mas Ade berarti benar ya, ternyata kalau seandainya saya tidak terjadi yang namanya sugar crash tersebut, berarti gula darah saya stabil. Kalau gula darah stabil berarti saya jadi nggak kepengen makan dong. Jawabannya itu. Gimana caranya? Satu, puasa. Udah pasti gula darahnya jadi stabil, jadi nggak kepengen makan. Tapi bukannya Mas Ade kalau gula darah naik pada saat kita makan, kalau seandainya puasa kan gula darahnya jadi turun dong. Nah hebatnya badan kita teman-teman sekalian, melalui pankreas kita tadi juga, dia merilis hormon namanya kebalikannya insulin, yaitu glukagon yang menaikkan gula darah kita. Makanya kenapa gula darahnya jadi stabil melalui si alpha cell-nya. Itu kalau insulin melalui beta cell. Nah jadi badan kita tuh punya yang namanya mekanisme defensif, counter regulatory hormon tadi itu tadi. Jadi badan kita cerdas. Kayak contohnya misalnya teman-teman kan tadi, saya makan goreng-gorengan, saya ngerokok, saya minum alkohol, otomatis kan terjadi yang namanya peradangan di pembuluh darah dong, inflamasi. Nah antiinflamasi di badan apa? Liver kita merilis kolesterol sebagai ambulansnya. Nah tapi ketika kita menjadikan angka jumlah ambulans sebagai indikator daripada bahayanya, makanya kenapa ambulansnya malah dijaga, ditahan. Makanya kenapa orang takut sama kolesterol tinggi, padahal sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita mesti menyelesaikan akar permasalahan, bukan ujung permasalahannya. Bukan kolesterolnya yang ditahan, tapi yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk apa? Untuk root cause of the problem. Makanya kenapa pola perilakunya, ngerokoknya dikurangi, alkohol yang dikurangi, makan sembarangannya yang dikurangi, sehingga otomatis ya nanti kolesterolnya akan normal kan gitu kan teman-teman. Daripada ngebahas soal berapa sih kadar kolesterol yang normal, yang baik dan sebagainya, terakhirnya nanti ujung-ujungnya teman-teman kan akhirnya punya alasan cerdas untuk mengkonsumsikan obat, padahal obat adalah menekan gejala saja, bukan menjadi sebuah ketergantungan. Nah poin dari cerita ini balik lagi dalam hal karbo, sekali lagi teman-teman sekalian, ada berbagai cara yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat lonjakan gula darahnya tidak naik sehingga tidak terjadi penurunan. Itu satu, yaitu adalah kita batasi jumlah karbo kita. Nah makanya kenapa orang bilang, oh kalau bisa di bawah 100 gram per hari. Jadi intinya ya kayak bodoh-bodohan lah orang bilang bahwa ya udah makan nasinya dikontrol ya, dikurangi, daripada banyak kurangi dikit. Oh makan kentangnya banyak, kalau bisa kurangi dikit. Makan rotinya banyak, kurangi dikit. Kan itu satu strategi yang gampang aja, yaitu kurangi jumlahnya. Kedua, pilih sumber penyajian daripada si karbo tersebut teman-teman sekalian kan. Nah tadi kan misalnya, oh roti misalnya ada yang gandum, oh nasi misalnya nasi merah, oh kentang makan sama kulitnya, oh atau mungkin ubi misalnya. Nah itu artinya apa? Artinya seratnya lebih tinggi, berarti lonjakan gula darahnya pasti jadi lebih pendek kan, betul gak teman-teman sekalian? Sehingga tidak terjadi sugar crash terlalu berlebihan. Nah itu dua, itu fibrous carbohydrate gitu ya. Nah lalu ada satu istilah yang mengatakan adalah karbo harus di belakang bukan di depan. Yang kedua yaitu adalah do not eat naked karbo. Karbo jangan sendirian, tapi dia harus dimix, dicampur. Nah jadi teman-teman sekalian, ada namanya food order atau urutan makanan. Nah jadi apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu ada urutannya, siapa duluan. Begitu yang duluannya adalah sayur atau protein atau lemak, baru habis itu karbonya di belakang. Begitu masuk ke dalam mulut kita kan harus masuk ke pipa makanan kita. Dia kan berarti mesti ngantri dia di belakang. Nah kalau dia ngantri di belakang, begitu nanti akhirnya masuk ke lambung kita, otomatis kan dia lebih belakangan. Dan pada saat melanjutkan perjalanannya lagi setelah dari lambung tersebut, itu yang akhirnya nanti mempengaruhi lonjakan gula darah. Karbonya di belakang, jadi lonjakan gula darahnya jadi nggak naik. Tapi kalau karbonya di depan, pasti dia udah naik duluan cepet. Makanya bayangin, pagi bangun minumnya teh manis, sirup, jus, makannya buah dan sebagainya, otomatis gula darahnya akan naik. Itu aja sih saya mau katakan. Apalagi kalau teman-teman makannya cereal, roti atau apa ya, iya dan sebagainya. Nah kedua, mixnya tuh artinya apa? Kalau seandainya teman-teman makan karbo, nasinya kayak tadi kan ada salmonnya, ada nasinya,
terus ada brokolinya gitu, itu digabungin campur kita makan bareng, maka otomatis lonjakan gula darahnya juga jadi lebih lambat lagi. Jadi itu salah satu strategi sehingga jadi akhirnya gula darahnya nggak cepet naik. Balik lagi, emang kenapa sih Mas Andi mesti gula darahnya kalau naik, emangnya kenapa? Bukan nggak kenapa-napa, cuma poinnya saya cuma mengatakan ada kalau gula darah naik dia pasti akan banting, dan ketika dia memberikan bantingan itu terjadi, penurunan itu terjadi tinggi, dia itu nggak peduli sama kita, orang baik hati, tidak sombong, tidak congkak atau apapun juga, pokoknya dia akan menginstruksikan kita pasti akan minta makan lagi. Dan pada saat itu teman-teman punya yang namanya false identity, karena teman-teman pikir adalah oh iya ini bawa sifat saya, hobinya suka makan, padahal bukan sifat teman-teman. Itu hanya karena teman-teman menempatkan diri teman-teman dalam situasi itu, persis kayak orang mabok alkohol, dia marah-marah, dia nangis, atau dia mungkin ketawa-ketawa, itu kan bukan sifat dia, tapi under influence alkohol. Nah, kita under influence sugar, under influence high carbohydrate. Makanya jadi jawabannya tadi seperti saya katakan tadi, yaitu adalah mix karbonya, pilih jumlah karbonya, batasi jumlah karbonya, dan karbonya kalau bisa dicampur dan di belakang. Nah, selain daripada itu, apa yang bisa dilakukan juga lagi tadi, sebelum makan karbo, teman-teman minum apa? Tahu gak? Salah satunya minum cuka apel. Jadi cuka apel atau vinegar gitu, pakein air, jangan langsung diminum, pakein air 2 sendok makan gitu, atau mau 1 sendok dulu, pakein air, diaduk baru minum. Itu salah satunya, nanti teman-teman boleh lihat ya, tapi ini either claim atau anecdotal atau apa, tapi setelah mengkonsumsikan itu, atau air panas hangat dipakai perasan jeruk aja, jeruk nipis ya, bukan jeruk sunkist ya, jeruk nipis, minum. Itu juga setelah kita masukin karbo, lonjakan gula darah kita nggak setinggi pada saat kita sebelum mengkonsumsikan cuka apel atau jeruk nipis tadi, teman-teman. Nah, lanjut yang terakhir, kalau teman-teman sudah melakukan atau tidak sempat melakukan minum jeruk nipis atau minum cuka apel, dan teman-teman nggak sempat juga untuk mix si karbonya, dan karbonya udah keburu masuk duluan ke badan, apa yang terakhir, the last strategi yang teman-teman bisa lakukan? Coba teman-teman, latihan beban abis makan. Ini kayak saya nih tadi abis makan, misalnya kalau saya merasa ini apa, ya udah ngapain, kita bisa jalan. Saya dari Dennis, kebetulan nginepnya di hotel di situ ya, boleh lihat kameranya ke sana, itu di sana. Kita jalan ke sana kurang lebih sekitar 18 meter ya. Kelihatan jalan ini. Ya, jadi nanti jalan kurang lebih 800 meter, lumayan jalan menggunakan apa? Menggunakan kaki. Otot paling banyak ada di mana? Ada di kaki. Nah, jadi ketika otot dikencangkan, dia akan membuka reseptor insulin kita, dia akan menarik gula yang ada di pembuluh darah kita. Itu katanya nih, berdasarkan salah satu buku dari Ben Bikman tentang Why We Get Sick, kalau teman-teman tahu, itu 80%. Jadi artinya secara sederhana, saya membuat penyederhana yang saya sering katakan berulang-ulang, teman-teman. Jadi otot kita nelfon ke pankreas, bilang, pankreas kamu gak usah kirim insulin, saya aja yang akan menarik gula dari pembuluh darahnya. Karena apa? Karena otot kita adalah is the largest organ di badan kita, skeletal muscle kita, dan setiap organ tubuh kita punya reseptor insulinnya. Permasalahan daripada orang yang diabetes, permasalahan daripada orang yang prediabetes, permasalahan daripada orang yang kebanyakan profil daripada klaim BPJS Kesehatan di Indonesia, itu hampir sebagian besar disebabkan, kalau teman-teman tahu ujung permasalahan daripada kesakitan, mulai dari tekanan darah yang tinggi, mulai dari gula darah yang tinggi, mulai dari fatty liver disease, jantung dan pembuluh darah, itu yang disebut namanya resistensi insulin, yang tidak sensitif lagi terhadap insulin. Dengan rajin latihan beban, apakah jalan kaki, apakah latihan kaki sekalian mau ke gym misalnya, atau sekedar hanya cuma pakai dumbbell aja, atau hanya cuma teman-teman bilang habis dari sini saya mau push up gitu, atau misalnya mau lunges, walking lunges, atau whatever, teman-teman kencengin ototnya, maka pada saat itu teman-teman bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi bayangin kita langsung makan obat langsung gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya izin sekali lagi,
ini lebih kepada pemahaman dasar yang saya berulang-ulang terus sambil memang bosan terserah apa-apa. Tapi poinnya saya cuma mau bilang, bahkan udah sampai ke Amerika saya ngomonginnya ini lagi. Tapi saya nggak akan lelah untuk kasih tahu sama teman-teman, kita bisa nikmati berbagai makanan yang kita suka di sini atau apa ya, sekali-sekali ya, bukannya setiap hari. Jadi poinnya adalah apa, kalau kita paham strategi yang baru saya sampaikan barusan, teman-teman sekalian, teman-teman punya toleransi terhadap glukos, terhadap gula. Jadi kalau saya ajarin teman-teman gimana caranya cari uang dikit kecil-kecilan lah sana sini, mungkin kita jualan ini jualan itu, atau mungkin kita bisa investasi di sini di situ, kita sudah punya toleransi untuk belanja, teman-teman. Nah jadi ini kita punya toleransi untuk belanja makanan. Teman-teman kan mau kan kuliner, wisata kuliner, mau di Amerika maunya makannya yang enak, yang apa, bener gak kayak gitu ya bro ya. Tapi kan balik lagi saya katakan, semua kita harus punya toleransinya. Saya harus punya uang buat belanja, jadi saya juga harus punya investasi perilaku saya dalam strategi makan dan strategi latihan. Saya di Amerika malah setiap hari. Salah satu yang saya syukuri ya teman-teman, di sini kan udaranya kan seger ya, jadi makanya itu salah satu jadi punya kualitas udara yang lebih baik. Kalau kualitas air nggak tahu ya, tapi di sini juga lebih baik. Kualitas makanan juga sebagian lebih, ini cuma costnya ya di sini yang tinggi banget ya, besar ya. Ini kita ngopi aja nggak tahu berapa. Poin dari cerita ini adalah sekedar membuat liburan saya bukan liburan sih, ini sebenarnya tugas ya, lagi nganterin teman-teman atlet Indonesia lagi tanding di sini. Saya mau waktu saya juga bisa ada produktif, saya sharing sama teman-teman. Mohon maaf saya nggak ada papan tulis ya di sini. Terus sekedar ngobrol aja dari teman-teman, mudah-mudahan keep up dengan omongan saya ini. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Saya terima kasih. Ingat sekali lagi, berbicara soal toleransi kita terhadap glukos, kita bisa siasat teman-teman ya. Jadi tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi mulai dari before-nya, mulai dari during and after kita carbs, kita konsumsi carbs, ternyata kita punya solusinya ya. Jadi kurang lebih teman-teman stay siasat terus ya teman-teman, sehat selalu. Terima kasih udah mau dengerin ocehan saya lagi iseng di Las Vegas di Dennis American Dinner. Cheers.